Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam sejahtera. Saya adalah si Jisan Wilatin. Saya homoseksual. Pertanyaan itu pasti akan langsung muncul, kenapa kamu milih hidup sebagai seorang homoseksual? Kalau ditanya kenapa saya milih sebagai seorang homoseksual, yang pertama adalah saya juga tidak setuju dengan pertanyaan kenapa kamu memilih menjadi seorang homoseksual, karena dalam kehidupan saya tidak pernah dikasih kesempatan untuk memilih menjadi normal. Artinya ketika saya memilih, itu saya tuh diibaratkan kayak saya berdiri di dalam satu persimpangan. Ini adalah jalan homoseksual, ini adalah jalan normal, dan saya harus memilih. Dan saya tidak pernah ada kesempatan untuk berada di kesempatan itu gitu. Ya, saya itu terlahir dari pasangan petani yang sangat sederhana. Kehidupan kami itu sangat standar seperti kehidupan pada umumnya masyarakat yang ada di desa itu gitu. Tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada perlakuan khusus. Perlakuan orang tua saya juga semuanya normal, dan aku pikir setiap orang tua di kampung saya pada saat itu hampir semua mendidik anaknya seperti itu. Kalau salah ya dicubit, bahkan kayak kadang dipukul, tapi itu adalah hal yang normal menurut aku. Saya sadar bahwa permen itu rasanya manis, nasi itu warnanya putih, bahkan saya merasa oh saya adalah manusia, punya tangan, punya kaki. Saya sudah punya perasaan bahwa saya suka sama laki-laki. Tapi pada saat itu saya tidak tahu apakah itu namanya gay, apakah itu namanya homoseksual. Dan anak-anak kecil itu seusia saya ketika saya sekolah, mereka sudah mulai melakukan pembulian secara verbal. Bahkan kalau anak-anak itu biasanya sampai ke physical gitu. Jadi kayak main fisik begitu. Dan mereka biasanya bergerombol, bergrup. Jadi saya seperti kayak ya benar-benar korban bully. Tapi bukan gara-gara saya dibully terus jadi homoseksual, tapi saya memang gara-gara merasa saya sendiri juga merasa berbeda gitu, dan mereka merasakan mungkin perbedaan itu. Akhirnya kalau anak kecil kan nggak berpikir panjang, nggak berpikir kalau ini akan menyakiti hatinya gitu. Jadi mereka itu membuli dengan kata-kata kayak banci lah, apa segala macam, dan itu menyakitkan banget. Pokoknya sakit banget. Bahkan ada ketika saya berangkat sekolah sama pulang sekolah itu kan saya lewat sawah ya. Kalau lewat jalan itu kan jauh banget dan juga nggak ada temen. Kalau lewat sawah itu saya melewati sebuah rumah di dekat sawah, dan itu rumah satu-satunya di situ. Dia punya anak, sekolahnya sama di sekolahan saya, dan anak itu adalah kakak kelas, mungkin sekitar 3 tingkat kakak kelas, dan punya ibu juga. Nah, kakak kelas ini sering membuli saya dengan kata-kata yang ya banci lah apa segala macam, bahkan kadang main fisik. Itu sangat menyakitkan. Belum lagi ketika saya melewati rumah itu, ibunya juga ikut membuli. Maksudnya kayak ibunya itu, saya tuh sangat takut sekali dengan mukanya, karena buat aku itu sangat jahat. Dan juga memang dia sering melontarkan kata-kata bulian bersama anak-anaknya ketika saya melewati rumah itu. Jadi ketika saya pulang sekolah atau berangkat sekolah, itu yang saya paling takutkan adalah lewat rumah itu gitu. Itu sangat menyakitkan, sampai hari ini tuh saya masih ingat gitu. Sementara ketika saya tidak lewat situ, ketika saya lewat jalan lain alias jalan besar, jalan raya, itu tambah ada segerombol ibu-ibu yang ibunya anak-anak teman saya juga. Mereka juga ikut membuli. Maksudnya kayak paling tidak buliannya itu secara verbal tuh kayak ngejek. Terus ketika saya pulang ke rumah itu, ya yang saya pikirkan itu adalah betapa kasihannya kalau ibu saya ngerti dan melihat anaknya diperlakukan seperti itu gitu. Makanya saya tuh selalu menghindar ketika pengambilan raport. Saya tidak mau dipegangin tangannya, saya akan menjauh karena aku takut ketika saya dibully, ibu saya melihat secara langsung, dan aku tuh ngerasa sakit hati banget pasti. Saya itu berusaha untuk bagaimana saya tidak dibully ya, bagaimana saya berperilaku seperti mereka. Jadi memaksa diri supaya dewasa di usia yang sangat dini, yang seharusnya saya sekolah itu hanya berpikir bermain apa segala macam. Kalau usia-usia seperti itu kan lagi eksplorasi eh, permainan apapun dengan teman-teman, dan juga biar perkembangan otak dan juga pertumbuhan itu tidak terganggu. Tapi saya sudah memikirkan sedalam itu gitu. Bahkan dari keluarga saya pribadi, keluarga ibu, kakak segala macam, saya tidak ada rasa ketenangan batin gitu. Bahkan orang tua saya pun pernah ngomong, waktu saya nggak ngaji sekali aja dikatakan, kamu banci ya, kamu lagi menstruasi ya, kamu kayak perempuan ya gitu. Itu kayak mending aku kayak ambil pisau dan bunuh diri gitu. Jadi aku pernah ngerasa yang paling sakit adalah ketika keluarga atau anggota dari keluarga kita sendiri bilang seperti itu. Dimana saya mengharapkan sebuah keluarga yang justru tanya kamu di sekolah gimana, terus kemudian kamu mengalami apa di sekolah, bagaimana kamu hidupnya sama teman-teman. Tapi saya juga nggak begitu terlalu
berharap banyak karena ibu saya atau keluarga saya memang bukan keluarga yang berpendidikan. Intinya mereka itu adalah keluarga normal yang paling tidak bekerja di sawah, terus jual hasil panennya untuk membayar sekolah, begitu saja. Mereka tidak begitu terlalu mau tahu anaknya mengalami pembulian di sekolah apa tidak, sekolahnya bagus apa tidak. Yang mereka tuntut adalah saya udah membayar sekolah, kamu harus pintar. Dan saya semakin menderita ketika dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat itu saya sudah beranjak dewasa, sering dibully. Saya pasti kalau duduk itu sendirian dan di depan sendiri begitu, dan tidak pernah punya teman. Ketika saya pulang sekolah, saya harus lari pertama kali sendiri biar saya tidak ketemu sama mereka-mereka itu. Karena menghindari supaya tidak dibully itu kan sakit banget ya. Coba kalau orang tua atau kalian sendiri yang punya anak seperti itu, anaknya mengalami struggle dan selalu menghindar dari kerumunan, takut dibully, pasti kalian semua sebagai orang tua pasti akan sedih. Dan itu juga terjadi sama saya tidak pengen orang tua saya itu tahu. Yang penting beliau tuh taunya pagi saya berangkat sekolah terus pulang sekolah gitu saja. Padahal dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu saya tidak pernah punya satu alasan yang bagus untuk pergi ke sekolah gitu. Dan di sekolah pun saya jadi anak yang paling goblok banget. Jadi kayak kelihatan malas apa segala macam karena di kelas itu tidak ada sama sekali saya untuk berkonsentrasi tentang pelajaran. Karena konsentrasi saya adalah gimana nanti istirahat saya tidak dibully ya, saya ngumpet di mana ya, atau gimana nanti saya pulang sekolah itu harus lewat mana begitu. Jadi tidak pernah fokus terhadap apa yang diajarkan di sekolah. Beranjak lagi dewasa ke SMA, jadi saya kepengin daftar sekolah itu sekalian yang jauh supaya tidak ketemu sama anak-anak yang kemarin ngebully gitu. Tapi itu juga tidak sama sekali berbeda, sama aja gitu. Bahkan juga tambah parah lagi gitu. Maksudnya semakin dewasa, semakin orang itu kan sudah tumbuh pubertasnya, yang cowok suka cewek, yang cewek suka cowok, tapi saya tetap malah tambah suka sama cowok gitu. Tapi saya juga sama sekali tidak melampiaskan atau mengutarakan atau menunjukkan bahwa saya suka cowok. Justru saya larinya kepada menghindar dari kerumunan, menghindar dari pertemanan. Memang tidak ada yang mau berteman sama aku sih. Bahkan yang paling menyakitkan adalah pernah ya, aku naik angkot, aku udah masuk di angkot itu, terus yang lain udah pada ngantri mau masuk naik angkot, mereka nggak jadi pada naik gara-gara aku yang naik. Sepertinya mereka tuh kayak tidak mau satu angkot sama saya. Aku pikir aku tambah, itu membuat saya tambah benci sekali sama diri aku sendiri. Kayaknya aku menjijikan atau gimana sih ya, ya Allah Tuhan. Untungnya Pak supir angkot itu dia tidak merasa gara-gara ada aku terus mereka nggak naik gitu. Kalau dia juga ikut merasa mungkin aku diturunkan kali ya. Dan itu pasti akan menjadi akhir dari segala kehidupanku karena itu pasti akan menyakitkan. Sebagai orang yang merasa berbeda, tentunya ketika saya dihadapkan dengan banyak sekali masyarakat yang mereka bebas mengutarakan opini tentang sebenarnya mereka juga nggak mengalami ini. Terus kemudian they are not on my shoes, jadi ketika mereka memberi opini itu sepertinya seenaknya mereka begitu. Mereka tidak bisa merasakan apa yang saya rasakan, atau mungkin mereka juga bukan orang tua yang memang punya anak LGBT, jadi mereka tidak merasakan bagaimana rasanya deal with this kind of situation. Mereka hanya kayak ya udah, kamu LGBT itu salah, kalau kamu mau ya di training. Orang bilang sekarang kayak di ruqyah apa segala macam, padahal ruqyah itu kebanyakan membuat para LGBT itu malah justru jadi trauma dan itu menyakiti baik fisik maupun mental gitu. Karena pada saat itu saya pengen sembuh, makanya saya tuh suka mengobservasi apakah para pakar ini atau para orang-orang yang mengaku mereka adalah pakarnya mencoba untuk mengeluarkan opini bahwa alasan mereka LGBT itu adalah ini. Saya satu persatu breakdown gitu. Apakah memang ada salah satu faktor yang memang match sama kehidupan aku gitu. Kayak misalkan pertama adalah salah pola asuh orang tua terhadap anaknya. Kayak misalkan mungkin orang tuanya itu kayak kasih mainan-mainan cewek, atau mungkin dalam satu keluarga terdiri dari cewek semuanya sehingga saya laki-laki sendirian, terus kemudian jadi kewanita-wanitaan, atau cara pola didiknya terlalu dimanja apa segala macam sebagai pria, atau tidak dikerasin apa segala macam. Saya dari kecil saya cuma punya satu saudara, itu memang perempuan. Kakak saya ini beda bapak tapi satu ibu. Nah, ketika ibu saya menikah sama bapak saya, itu kakak saya udah dewasa. Akhirnya ketika saya lahir, kakak saya udah mau menikah gitu. Jadi gapnya sangat panjang sekali dan tidak ada sama sekali kesempatan saya untuk bermain sama kakak saya. Tidak ada itu ceritanya saya di lipstikin, di apa bedakin sama kakak perempuan gitu, tidak ada. Pokoknya tidak ada sama sekali yang seperti itu. Jadi pola didiknya cukup tegas, kalau nggak ngaji juga dipukul apa segala macam. Pokoknya ya sangat normal.
Tetangga saya itu juga dia dari kecil itu kakak dan adiknya itu perempuan, bahkan dia itu cowok satu-satunya, kadang didandanin, dilipstikin pada saat kecil saya masih ingat. Tapi besarnya juga dia menikah dan dia benar-benar tidak homoseksual. Jadi sepertinya kalau pola didik yang salah itu saya bisa bilang itu sama sekali tidak benar gitu. Terus kemudian alasan yang kedua, biasanya para pakar itu mengutarakan bahwa ketika mereka homoseksual karena mungkin ada pelecehan seksual terhadapnya atau disodomi ketika kecil begitu. Itu sama sekali tidak ada dalam cerita kehidupan aku. Justru kalau aku pikir, kalau misalkan kita disodomi pada saat kita kecil, itu kan mengakibatkan kita trauma. Mungkin bisa mengakibatkan kita kayak fobia terhadap orang yang melakukannya. Kalau misalkan itu yang melakukan adalah laki-laki, kita bisa fobia terhadap laki-laki. Itu sih pikiran saya, tapi nggak tahu kalau misalkan menurut ahli psikologi. Kalau menurut aku, kalau misalkan sesuatu hal yang kita takuti atau membuat kita trauma banget, justru kita tidak akan pernah mau melakukan itu lagi gitu. Jadi kalau misalkan disodomi dari kecil bikin trauma kok jadi homo, jadi menurut aku itu kayaknya nggak sama sekali relevan menurut aku ya. Terus kemudian yang biasanya para pakar itu coba utarakan bahwa homoseksual itu biasanya karena ketularan lingkungan. Saya merasa homo itu dari kecil. As I can remember gitu. Nggak tahu umur berapa, pokoknya ketika waktu kecil SD itu pun saya sudah merasakan saya itu berbeda. Makanya saya mengalami pembulian dari kecil itu karena mungkin mereka juga sudah mikir uh, tingkah laku aku berbeda begitu dari kecil. Terus kemudian kalau lingkungan di kampung saya dari ujung sampai ujung itu pertama tidak ada waria, tidak ada orang-orang homoseksual, tidak ada yang seperti sekarang itu, tidak ada televisi yang mempertontonkan kayak apa ya, ngondek-ngondekan orientasi seksual itu it's not contagious, tidak menular sama sekali. Kalau misalkan orientasi seksual itu bisa menular, coba bayangkan kalian semua yang lagi nonton video ini, berapa banyak kalian punya teman homoseksual dan sudah berapa lama kalian berteman, apakah itu mengubah kalian untuk menjadi penyuka sesama jenis? Seberapa kadar yang sudah ditimbulkan dari kalian berteman sama homo dan kemudian sekarang kalian jadi penyuka homoseksual? Tanyakan sama diri kalian sendiri. Pasti aku pikir kalian hanya sekedar berteman dan fun, tapi kalian juga tidak mau jadi penyuka sesama jenis karena memang kalian pada dasarnya adalah straight. Kalian itu bukan homoseksual dan tidak akan pernah tertular, meskipun seberapa banyak teman homo kalian, pasti kalian juga tidak akan pernah merasa tertular gitu. Dan pasti kalian akan tetap masih ada di titik dimana kalau membayangkan melakukan hubungan seksual sama sama jenis, pasti kalian akan jijik. Ya nggak sih, kalau buat kalian yang normal. Kalau misalkan homoseksual menular, ya mungkin saya sudah tertular jadi normal karena saya memang selama ini kan bergaulnya sama yang normal-normal pada saat dari kecil sampai usia dewasa, karena saya tidak mau bergaul sama kayak homo-homo gitu. Jadi mungkin saya yang sudah tertular duluan jadi normal karena saya adalah kaum minoritas banget dan saya gabungnya sama orang-orang normal. Pasti saya sudah ketularan dari dulu. Kenapa saya tidak tertular gitu? Sampai saya punya usaha khusus untuk bagaimana menjadi normal pun tetap tidak normal. Jadi, orientasi seksual itu tidak menular menurut saya. Oke, ketika sadar saya dibully itu sakit, pasti saya mencari cara supaya saya tidak dibully lagi, yaitu saya memang kepengin seperti senormal mungkin seperti mereka pada umumnya gitu. Jadi usaha-usaha apa yang sudah saya lakukan selama ini, yang mungkin banyak orang zaman sekarang ngejudge, homo itu harusnya dari dalam diri pengen berubah. Dan usahanya yang pertama adalah saya mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu satu-satunya yang membuat saya nyaman, paling tidak begitulah kata agama kan. Jadi kita harus mendekatkan dengan Sang Pencipta. Karena kita seperti ini, kalau tanya saya sama saya pribadi, mau nggak seperti ini? Siapa yang mau dibully seperti itu? Terus kemudian kalau orang tua tahu juga pasti kita mungkin akan ditendang dari rumah gitu ya. Siapa sih yang mau menjadi orang yang berbeda seperti itu? Dan itu sama sekali bukan pilihan gitu. Saya sama sekali tidak mau hidup seperti ini, tapi kok saya seperti ini gitu. Akhirnya ya itu saya mendekatkan diri sama Tuhan, dan pada saat itu yang aku lakukan, mungkin orang-orang kalau misalnya di kampung yang apa ngelihat video ini pasti tahu lah ya, kehidupan saya adalah satu-satunya anak kecil dari SD sampai SMA yang kekeh tetap rutin datang ke masjid. Dari kecil aku belajar ngaji sampai SMA saya udah ngajar ngaji dan ngajar Al-Quran. Satu-satunya alasan saya itu yang pertama adalah menenangkan diri aku sendiri. Ketika saya di masjid itu eh, saya bisa berdoa, terus kemudian saya senang ketemu anak-anak kecil dan saya ngajar ngaji itu tuh karena mereka kan tidak membuli saya. Jadi di situ kayak sebuah tempat yang paling nyaman untuk saya bersembunyi dari orang-orang.
Saya ngajar ngaji, saya ketemu anak-anak, itu bahagia banget. Yang saya minta dari Allah itu adalah, ya Allah geser sedikit aja aku supaya suka perempuan, maksudnya jangan seperti ini ya Allah. Saya puasa Senin Kamis, mungkin banyak yang tahu lah di kampung saya, hanya saya sepertinya pemuda yang sangat rajin ke masjid. Kalau selama ini saya kan berpikir homo satu-satunya atau orang yang punya perbedaan seperti ini itu kayaknya aku doang gitu di dunia ini. Makanya aku selalu pikirannya adalah, aduh ya Allah, aku mati aja Pak ya, tapi aku harus bahagiakan orang tua aku dulu. Saya harus bekerja dulu, punya duit banyak, terus kemudian dikasih sama orang tua. Karena pikiranku itu yang membuat orang tua bahagia adalah duit, bukan kebahagiaan anak. Tapi yang penting anak tuh bekerja nanti bisa menghasilkan uang dan membantu orang tuanya. Yang saya pikirkan tuh seperti itu. Makanya untuk membalas budi mereka itu aku pengen bekerja dulu sebanyak-banyaknya, sukses, aku kasih duitnya, terus ya Allah cabut nyawa saya sebelum saya menikah, karena saya tidak mau melukai hati pasangan saya perempuan itu. Saya tidak mau menyakiti hati saya juga karena saya pasti tidak suka, dan saya juga tidak mau menyakiti ibu saya karena saya sudah menipu mereka semuanya gitu. Jadi saya mintanya doa selalu, ambil nyawa saya ketika saya sudah bisa membahagiakan kedua orang tua saya dengan hasil kerja saya. Terus pertanyaannya, kenapa sekarang lebih memilih untuk mengakui bahwa saya adalah seorang homoseksual? Sebenarnya sih saya itu hanya memilih untuk berdamai sama diri aku sendiri. Ketika saya berdamai dan juga mengaku pada diri saya sendiri bahwa saya jujur, oke, ya Allah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi laki-laki, tapi justru hatiku malah justru kayak sangat bertentangan dan sakit sekali. Akhirnya ketika umur 21 tahun pokoknya intinya ketika saya udah hidup di Bali, disitulah aku memutuskan untuk, man, I get enough of this, like this is more than just enough. Aku sudah usia segini, kalau dipikir-pikir, kalau sekarang saya usianya 34 tahun itu saya rasa kayak lebih dari separuh umurku menderita. Apakah saya akan hidup menderita seperti ini sampai mati dan juga akan mendapatkan surga di sana? Itu pun saya nggak yakin. Saya sendiri pribadi tidak begitu yakin karena saya bukan orang yang baik-baik banget begitu. Terus kemudian hasil dari aku menerima diri apa adanya, pertama saya tidak punya kekhawatiran untuk bergaul dengan orang, tidak pernah punya rasa takut untuk akan ditolak kalau misalnya kita bergaul sama orang. Dan itu saya rasakan sekali ketika saya pede, kita ngobrol segala macam, mereka sepertinya secara natural menerima apa adanya, tidak ada kikuk, tidak ada apa segala macam. Ketika di titik hatiku sudah mulai mengatakan, oke, aku menerima apa adanya ya Allah, itu kayak digerujuk air, kayak dingin gitu, kayak beban-beban itu kayak terangkat semuanya gitu. Maksudnya hanya sekedar mengakui kepada diri aku sendiri gitu, bukan open terhadap semua orang gitu. Karena kita sudah menerima diri apa adanya, orang lain pun akan lebih menerima kita apa adanya dengan lebih mudah gitu dibanding dulu waktu aku masih denial gitu. Terus manfaatnya ketika kita bekerja, kita jadi bisa lebih perform karena kita punya kepercayaan diri. Dan meskipun saya bekerja di Bali belum bisa dikatakan sukses, tapi menurut saya sukses itu bukan dilihat dari seberapa banyak kamu mengumpulkan duit atau seberapa banyak kamu menghasilkan duit, tapi sukses itu menurut saya adalah bahagia. Apapun keadaan kamu, ketika kamu tidak mempunyai suatu hal kekhawatiran setiap hari yang dipikirkan, dan kamu hidup itu seperti relax, kamu bekerja, kamu dapetin duit, kalau ada uang sisi ya disisihkan, kalau tidak ada ya mau gimana lagi, namanya hidup. Tapi dalam menjalaninya itu setiap detik, setiap momen itu kamu bahagia dan enjoy, itu adalah sukses gitu menurut aku. Dan aku merasakan sekarang saya sudah sukses melalui masa-masa struggle itu. Jadi sekarang kalau ada orang bilang banci apa gay apa homo, saya tidak sakit hati lagi kayak dulu, nggak sensitif lagi. Kalau masalah masuk surga neraka itu, saya sudah meyakini bahwa neraka dan surga itu bukan ada di ujung mulut manusia. Sementara manusia itu masih sama seperti kita, masih punya kulit, tulang, daging, terbuat dari hal yang sama. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang berhak untuk mengatakan bahwa kamu pantas masuk neraka, kamu pantas masuk surga. Tidak ada satu orang pun di dunia ini, karena surga neraka itu biarkanlah jadi misteri ilahi, rahasia Tuhan gitu. Kembalikan ke sana. Jadi tugas kita di dunia ini hanyalah berbahagia di dunia ini, jangan menyakiti siapapun, dan semoga kita bisa berbahagia juga di akhirat. Dan video ini sama sekali saya tidak ada mengharapkan kalian untuk setuju dengan pendapat saya, dan video ini juga tidak menjadi sebuah perwakilan suara dari para homoseksual di seluruh dunia, karena aku pikir mereka semua punya
punya alasan yang berbeda, mungkin ya, punya alasan yang berbeda kenapa mereka homoseksual, tapi paling tidak yang kalian dengar hari ini adalah cerita saya, versi saya, itu yang saya alami selama ini di dunia. Dan di sini sama sekali tidak ingin mengajak Anda untuk setuju dengan homoseksual, terserah, itu adalah pilihan Anda, paling tidak eh, kalian sudah mendengar versi saya begitu. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Kalau yang mau subscribe silahkan subscribe, karena saya masih menyimpan banyak cerita mengenai bagaimana saya hidup sebagai homoseksual yang sudah benar-benar nyaman dengan keadaan saya sekarang. Tapi kalau yang tidak mau subscribe juga tidak apa-apa, tidak memaksakan. It's okay. Pokoknya saya doakan kalian semuanya di tengah pandemi COVID-19 ini dalam keadaan baik-baik saja dimanapun kalian berada. Oke?